Yang pertama kami sampaikan bahwa minggu lalu Bulog telah menerima rekomendasi dari Ombudsman terkait dengan maladministrasi pengelolaan cadangan beras pemerintah. Jadi yang pertama kami menyambut baik apa yang sudah dilakukan oleh Ombudsman yang telah melakukan investigasi terkait dengan pengelolaan CBP. Mulai dari perencanaan, penetapan, pengadaan, perawatan, penyimpanan, penyaluran, sampai dengan pembiayaannya. Artinya Ombudsman telah melakukan kajian atau investigasi secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Harapannya nanti dengan adanya rekomendasi dan nanti ada tindakan korektif dari Ombudsman itu akan lebih bisa meningkatkan efektivitas dari tata kelola pengelolaan cadangan beras pemerintah oleh Bulog. Terkait dengan tindakan korektif, tentu saja Bulog akan terus melakukan upaya-upaya. Kita akan lakukan rekomendasi atau tindakan-tindakan korektif yang telah disampaikan oleh Ombudsman. Demikian Mbak Monika. Oke, baik. Kalau Ibu Lely sebagai seseorang yang pernah ada di Perum Bulog dan juga Ombudsman, seperti apa tanggapan Anda terkait dengan laporan maladministrasi ini? Iya, saya kira dalam konteks tugas Ombudsman dan tugas Bulog sebagai operator pelayanan publik dalam bidang pangan, khususnya beras, saya kira dua-duanya sedang menjalankan tugas dan berusaha menjalankan tugas dengan baik. Bagi Ombudsman tentu temuan ini didasarkan pada satu pemeriksaan yang dilandasi bisa oleh sesuai dengan kewenangan dan tugasnya Ombudsman. Itu bisa berdasarkan laporan atau memang berdasarkan inisiatif begitu. Jadi temuan ini berdasarkan fakta-fakta atau hasil analisis yang diperoleh dari pemeriksaan. Dan dalam hal ini Ombudsman setahu saya dalam temuan ini bukan hanya terhadap Bulog, tetapi terhadap beberapa instansi yang lain. Dan dalam konteks ini Bulog adalah operator di luar beberapa instansi lain yang memang regulator begitu ya Mbak. Jadi temuan ini biasa saja sebetulnya dalam arti sebagai bagian dari bisnis proses di Ombudsman dalam menemukan maladministrasi, dan kemudian bagi instansi yang menjadi terlapor itu ada beberapa tindakan korektif yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada di Ombudsman. Bagi Bulog dalam hal ini tentu tidak berdiri sendiri, tindakan korektif yang dilakukan dalam ranah kewenangannya Bulog, dan itu pasti akan terkait juga dengan tindakan korektif yang akan dilakukan atau harus dilakukan oleh instansi yang lain yang pasti akan terkait di dalam temuan ini. Begitu Mbak. Baik, jadi Anda melihat temuan ini sebenarnya biasa saja ya, seperti itu Bu Lely. Namun kita ketahui ada temuan yang juga cukup mengagetkan begitu ya, di mana Ombudsman ini menyebutkan tidak ada rencana pangan nasional oleh Perum Bulog. Nah Pak Suyanto, terkait dengan laporan ini seperti apa Anda melihatnya, dan memang jika ada begitu ya, seperti apa perencanaan pangan nasional yang diadakan oleh Perum Bulog? Baik, terima kasih. Jadi yang pertama terkait dengan perencanaan pangan nasional. Tentu saja ini kan akan melibatkan dari kementerian terkait, mulai dari sisi hulu dari Kementerian Pertanian, di sisi hilirnya nanti dari Kementerian Perdagangan, tentu saja nanti akan dikoordinasi oleh Kemenko Perekonomian. Memang pada saat pemeriksaan oleh Ombudsman semuanya seperti disampaikan Bu Lely tadi sudah dipanggil. Artinya bagi Bulog terkait dengan perencanaan pangan nasional, itu kan nanti kan oleh Kementerian Teknis itu setiap tahun akan dibuat neraca dalam Rakortas. Ya Bulog mendesak sebagai operator, berarti nanti mendapatkan penugasan bahwa stok CBP yang dikelola oleh Perum Bulog itu 1 sampai 1,5 juta ton. Itu sesuai dengan hasil Rakortas. Artinya terkait bagaimana perencanaan Bulog, baik kita mengatur bahwa bagaimana stok itu selalu tersedia 1 sampai 1,5 juta ton. Nah, terkait dengan posisi Bulog sebagai korporasi, kita mengatur ini dalam rencana anggaran perusahaan. Jadi kita setiap tahun merencanakan kita akan pengadaan berapa, nanti penyalurannya berapa, untuk tetap menjaga stok tetap di atas kisaran yang sudah ditetapkan pemerintah 1 sampai 1,5 juta ton. Demikian. Jadi bagi Bulog sebenarnya tidak masalah, kita menuangkan rencana itu dalam rencana kerja anggaran perusahaan. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.